Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami akan melanjutkan tentang mata kuliah yang terkait dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang subbahasan tentang perempuan sebagai presiden, ya. Perempuan sebagai presiden, ya. Presiden perempuan, ya. Dimana kemarin kami memberikan pengantar belum sampai pada materinya, ternyata HP-nya rekaman ya, handycamnya adalah mengangkat perempuan sebagai presiden atau kepala negara. Tahu-tahu sudah mati baterainya, ya. Oleh karena itu pada pertemuan ini saya ingin melanjutkan tentang inti daripada materi tentang mengangkat perempuan sebagai presiden, ya. Itulah yang menjadi kajian tentang masalah al-fiqhiyah yang terkait dengan masalah hukum tata negara. Dalam penjelasan yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa ada salah satu kitab yang bicara secara khusus tentang dengan judul Al-Wilayatul Ammah lil Mar'ah fil Fiqh Islami. Jadi jabatan-jabatan publik, ya, bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam. Dalam pertemuan yang lalu kami sudah menjelaskan tentang bagaimana persyaratan seseorang itu dicalonkan sebagai kepala negara atau presiden melalui sebuah kontestasi pemilu. Ada beberapa persyaratan sebagaimana dibuat dalam pasal 6, ya, tentang MPR, ya, yang kemarin sebagaimana saya jelaskan ada sekian item yang harus penuhi. Nah, salah satu di sana adalah tidak disebutkan laki atau perempuan, tapi dalam konteks fikih, ya, bahwa persyaratan presiden perempuan ini menjadikan persoalan, jadi menjadi titik krusial di kalangan para fuqaha, ya, karena memang ada beberapa hadis, ya, yang memberikan secara tekstual memberikan penjelasan, ya, larangan perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan publik, al-wilayatul ammah, termasuk juga kepala negara, ya. Islam memang memberikan al-musawah, kesamaan dalam antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal. Antara lain adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Wilayatul Ammah lil Mar'ah itu al-musawah bil insaniyah, ya. Jadi kesamaan dalam segi nilai kemanusiaan, ya. Bahwa laki-laki perempuan diciptakan dari satu unsur, dari satu asal, Adam dan Hawa, ya. Kemudian al-musawah fil khilqah, ya, kesamaan dalam segi penciptaannya, ya. Kemudian al-musawah fi nahiyah aqaidiyah, jadi ada kesamaan dalam aspek teologi, ya. Yang keempat al-musawah fi tarbiyah wa tahdib, kesamaan dalam aspek pendidikan dan akhlak, ya. Kemudian al-musawah fil karamah insaniyah, kesamaan dalam hal-hal nilai-nilai kemanusiaan, ya. Kemudian al-musawah fil ilmi wajib, ya, kesamaan dalam menuntut ilmu yang wajib, baik yang wajib aini atau wajib kifai, ya. Kemudian al-musawah fil amal Islam, kesamaan dalam masalah bekerja dalam Islam. Al-musawah fil ahkam wal uqud, kesamaan dalam hukum dan transaksi, ya. Kemudian itu ada beberapa hal yang disebutkan dalam kitab ini, ya. Nah, dalam terkait dengan persoalan al-wilayah ammah, jabatan-jabatan publik, ya, dan itu sudah menjadi kajian di kalangan para ulama yang menimbulkan
polemik ya, menyebutkan polemik ya, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu bahwa faktor perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu ada beberapa aspek ya, aspek hadisnya, kemudian aspek asbabul wurudnya, kemudian aspek historisnya ya. Jadi memahami hadis itu ya pemahaman yang betul-betul kompleks ya, ada beberapa sudut ya. Nah oleh karena itu penempatan hadis ini di kalangan para ulama ada dua kelompok besar ulama dalam hadis ini adalah ulama-ulama yang memahami secara tekstualis, ada ulama-ulama yang memahami hadis ini dalam ulama-ulama yang kontekstual ya. Nah, oleh karena itu di dalam kitab ini Dr. Muhammad Thomah Sulaiman Al-Qudwat jadi membahas secara detail tentang pandangan para ulama terhadap perempuan yang akan menjadi presiden ya, menduduki jabatan-jabatan publik ya, al-wilayatul amah, termasuk adalah jabatan kepala negara ya. Akan saya paparkan beberapa alasan-alasan para fuqaha, baik yang fuqaha yang klasik atau fuqaha al-mu'asirah ya, mau kontemporer, dan beberapa ulama-ulama yang lain. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ra'yul fuqaha fi khilafatil mar'ah, jadi pendapat para fuqaha tentang perempuan yang menjadi seorang kepala negara ya, yang menduduki sebagai kepala negara ya. Pertama adalah al-fuqaha al-qudama, jadi pendapat ulama-ulama klasik ya. Disebutkan wa tafaqul fuqaha ala adami jawazi tawliyatil mar'ah khilafah. Jadi para fuqaha sepakat. Jadi para pakar hukum Islam klasik sepakat mereka tidak membolehkan perempuan untuk menduduki jabatan sebagai khalifah ya. Khalifah atau katakanlah imamah atau wilayah ya, jabatan publik ya. Walaupun mereka di antara beberapa fuqaha yang klasik itu satu adalah Imam Al-Mawardi, Ra'yul Mawardi ya. Imam Al-Mawardi dan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini adalah kitab yang klasik. Ia mengatakan wala yajuzu an taquma bidzalika al-wilayah imra'atan wa in kana khabaruha li hadisin maqulan lima minal ayat ya. Imam Al-Mawardi mengatakan tidak boleh bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan tadi itu, jabatan-jabatan yang terkait dengan jabatan publik, termasuk jabatan khilafah ya. Imro'atun, seorang perempuan ya, seorang perempuan ya. Wa in kana khabaru wa maqulan lima tadammanahu mandal wilayah al-masu' al-nisa. Jadi walaupun hadisnya itu adalah makbul ya, yang terkait dengan makna yang mengandung makna al-wilayah ya, yang al-masrufatil nisa, yang difokuskan kepada orang dipalingkan dari orang-orang perempuan ya. Hadis yang dipakai oleh Imam Al-Mawardi adalah hadis sahih riwayat Muslim, sahih Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari juga, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam juz 13 halaman 56, Rasul mengatakan ma'afla qaumun walau asnadu amrom imratan, tidak akan sukses sebuah kaum, sebuah bangsa yang menyerahkan urusannya kepada orang perempuan ya. Alasannya apa? Wali'anna fiha al-Mawardi mengatakan karena dalam persoalan yang menyangkut jabatan-jabatan publik ya, wal imamah, dan jabatan-jabatan yang menjadi pimpinan ya, katakanlah kepala negara ya, min talabir ra'i wasabatil azmi wa matat afu anhu anisa ya. Ya, jadi karena jabatan-jabatan publik itu adalah jabatan yang mantuliba ar-ra'ya ya, atau orang yang dituntut untuk banyak berpikir ya. Watabatil anfi, orang yang punya kemauan yang kuat ya, pendirian yang kuat ya. Di mana kondisi seperti ini perempuan banyak yang lemah ya.
ya dari sesuai dengan psikologi kejiwaan dari para orang perempuan. Ini argumentasi yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi. Yang kedua, Imam Ibnu Hazm, Wara'yu Ibnu Hazmin. Ini adalah pendapat yang membolehkan perempuan untuk jadi kepala negara. Ra'yu Ibnu Hazmin. Yaqul Ibnu Hazmin wa min surutil khalifah. Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla ya, dia mengatakan wa min surutil khalifati antakuna ayyakuna rajulan. Salah satu di antara salah seorang kepala negara adalah orang laki-laki ya. Dia berargumentasi dengan teks hadis yang tadi juga dijadikan dasar oleh Al-Mawardi, la yuflihu qaumun asnadu amrom imra'atan. Tidak akan sukses sebuah bangsa yang menyadarkan urusannya kepada perempuan ya. Ketiga adalah Imam Al-Ghazali, Ra'yul Imam Al-Ghazali. Wa qala Imam Al-Ghazali fala tanaqudu al-imamah limra'atin wa in taswa bi jami' halalil kamal wa sifatil istiqlal ya. Maka tidak sah al-imamah ya, kepemimpinan kepala negara jadi limratin yang didukung oleh seorang perempuan. Wa ini taswa bi jami' halalil kamal, sekalipun perempuan itu adalah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, artinya itu menurut Al-Ghazali. Wasifatil istiqlal dan sifat-sifat yang independen ya, yang merdeka. Wa kaifa tatarassahu liman sibil imamah walaysa laha mansubul qada wala mansubus syahadah fi aksar hukumat ya. Bagaimana perempuan dicalonkan untuk menduduki jabatan sebagai kepala negara, sedia sendiri adalah jabatan di peradilan, tidak punya hak untuk menduduki jabatan-jabatan al-peradilan, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan hukum pidana ya. Dan wabala mansubul jasada, dan kedudukan menjadi saksi, karena saksi perempuan adalah dibandingkan dengan laki-laki adalah 2 dibanding 1. Yang keempat adalah Ra'yul Imam Al-Juwaini. Ini adalah pendapat perempuan. Wa ajma'u 'ala annal mar'ah la yajulaha an takuna imaman wa in ikhtalafu jawaz kaunu qadiyatan bima rasul bihi syahadatuha. Jadi Imam Al-Juwaini mengatakan bahwa sepakat para ulama bahwa perempuan tidak boleh menduduki jadi seorang kepala negara, sekalipun para ulama beda pendapat tentang bolehnya menjadi seorang qadhi ya. Yang kelima adalah Imam Al-Jurjani ya. Wa yaqulu Al-Jurjani yusratu ayyakuna hurran akilan balighan dzakaran idin nisa naqsatin wa dinin. Al-Jurjani mengatakan bahwa syarat seorang kepala negara ayyakuna hurran, merdeka, akilan yang kuat akalnya ya, artinya stabil akalnya, balighan dewasa, dzakaran laki-laki, idin nisa naqsatin wa dinin. Karena argumentasi dari Pak Al-Jurjani bahwa perempuan itu mempunyai kelemahan dari sisi akalnya, pikirannya, ini dan dari segi agamanya. Memang perempuan tidak bisa ibadah sempurna, masih dalam 1 bulan mesti ada hari yang kurang dari segi ibadahnya. Kemudian yang berikutnya adalah Ra'yul Qurtubi. Bagaimana pendapat Al-Qurtubi terkait dengan jabatan presiden yang posisi perempuan untuk menduduki jabatan presiden. Allah Al-Qurtubi dalam surah An-Nisa ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dia mengatakan fa inna fihim ar-rijal wal hukam ya. Jadi bahwa di kalangan orang laki-laki adalah al-hukam ya, wal umara, jadi para hakim, wal umara ya, para pemimpin, kepala negara lah, waman yang zu, dan orang-orang yang ikut terlibat dalam peperangan. Walaysa nisa, perempuan tidak berada di barisan peperangan, kepala negara, kepala pemerintahan. Supaya kulu kedua dia memberikan penjelasan ketika menjelaskan surah An-Naml ayat 23, ini wajatu ratam tamlikun wa utim kulisya wala arsun adim. Ya, ini adalah terkait dengan Ratu Bilqis ya, terkait dengan Ratu Bilqis ya. Ini wajab tumratan, supaya aku menemukan seorang perempuan tamlikuhum, yang menjadi raja di kaumnya, wa utim kulisya wala arsun adim ya.
bahwa ketika dia jadi raja, bahwa perempuan Bilqis itu adalah raja yang sukses di dalam mengatur pemerintahan ya. Kalau Rasulullah SAW la yubrika qaumul imratan ya. Jadi Rasul dia berargumentasi dengan hadis, tidak akan sebuah kaum yang menyerahkan perempuan urusannya kepada perempuan. Imam Abu Bakar bin al-Arabi Qadi Abu Bakar al-Arabi memberikan penjelasan, memberikan komentar terhadap ayat dan hadis di atas. Dan nasun, ini adalah sebuah teks ya, teks Quran dan hadis, bi annal mar'ata la yatakunu khalifatan wala khilafati, bahwa perempuan tidak boleh jadi kepala negara wala khilafati, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha ya. Artinya fuqaha klasik ya, al-qudama ya. Dalam kitab At-Tarathibil Widariyat ada sebuah kitab At-Tarathib al-Idariyat ya, disusun oleh seorang Abdul Hayy Al-Kattani ya, disebutkan dalam kitab itu warwi an Ali radhiyallahu anhu qala, ada sebuah riwayat dari Sayyidina Ali bahwa beliau berkata, lau kanat imra'atan takunu khalifatan, kalau seandainya perempuan itu adalah berhak menjadi kepala negara, lakaran Aisyah, maka Aisyah itu adalah lebih berhak untuk menjadi kepala negara ya. Ya, ini adalah pendapat Imam Sayyidina Ali. Kalau memang perempuan boleh jadi kepala negara, yang lain adalah Aisyah, karena Aisyah itu seorang ahli hadis, yang orang ahli fikih ya, ahli strategi ya, terutama pernah melakukan perang dengan Sayyidina Ali dalam perang Jamal ya, perang Jamal ya. Ini adalah beberapa argumen tentang larangan perempuan jadi khalifah, kepala negara. Kemudian Ra'yul Hanabiyah, pendapat ulama-ulama yang tergabung dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Wa qala Ibnu Qudamah wal maratu la taslu imam al-duma, jadi perempuan tidak layak untuk menjadi seorang al-imam al-duma, jadi jabatan-jabatan publik, kepala negara ya. Wala litauliyatil buldan ya, dan tidak mampu untuk mengatur negara ya. Walihada lan yubal nabi wala hatan ibati ibratan qadwan, oleh karena itu Rasulullah tidak memberikan kewenangan, tidak pernah mengangkat ya seorang pun setelah wala yuwali nabi wala ahadan min ba'di, dan Nabi juga pada masa Nabi dan masa setelah Nabi tidak pernah mengangkat seorang perempuan untuk menjadi seorang hakim, baik menjadi seorang gubernur ya, belum pernah terjadi pada masa Nabi dan setelah Nabi ya. Kalau jazalika lam yahmil jami'u zaman ghaliban, kalau memang itu boleh maka pada masa Nabi dan masa setelah Nabi juga akan terjadi seperti itu. Itu adalah pendapat fuqaha yang klasik. Berikutnya adalah al-fuqaha al-muhaddisun, pendapat ulama kontemporer. Antara lain adalah terkait dengan pandangan bagaimana ulama-ulama al-muhaddisun, ulama-ulama kontemporer, antara adalah Imam Abil Ala al-Maududi, ya. Imam al-Maududi mengatakan wa min sifati ulil amri ar-rajulah, salah satu di antara sifat seorang penguasa, kepala negara misalnya katakanlah ya kepala negara atau presiden ya, ar-rajulah, sifat ada laki-laki ya. Karena beliau berargumentasi kepada ayat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'dhum 'ala. Kemudian juga berdasar dengan hadis yang tadi disebutkan Abi Bakr maaflah qaumun wal amra imratan. Yang kedua, ulama muhaddisin, ulama kontemporer berikutnya adalah fatwa Syekh Husnain Muhammad Makhluf yang mengatakan wala haqqul lil marati al-intikhab syar'an. Tidak ada hak bagi perempuan untuk melikut intikhab, pilihan jadi kepala sedian secara hukum. Wala yuzula an tawalla qada wal hukma. Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan peradilan atau yang terkait dengan pemerintahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dr. Muhammad Abu Faris ia mengatakan bahwa ittafaqa salaf hadil ummah wa khalafaha, dan telah sepakat ulama salaf umat ini dan ulama khalaf anna la yajul mar'ati an tali asatadaul islamiyah. Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan kepala negara ya.
hadis yang di argumentasi yang disampaikan sama. Surat An-Nisa ayat 34 dan juga hadis Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa An-Nisa 34 dan hadis la yubrika qaumun wal amrun iratan. Farijalu dia memberikan komentar muqaddamun 'alan nisa. Jadi orang laki-laki lebih diprioritaskan daripada orang perempuan. Ya. Warrajulu aqdar minal mar'ah wa aqfa. Laki lebih mampu daripada perempuan dan lebih cakap. Wa huwa muqaddamun 'alaiha. Oleh karena itu lebih diprioritaskan daripada perempuan ya. Ini adalah pendapat Dr. Muhammad Abu Faris. Kemudian Dr. Mustafa Asy-Syibai menyebutkan wa yuhatimul Islam antakun riyasatul daulal uli alirajul. Mustafa Asy-Syibai mengatakan dipastikan Islam memastikan bahwa yang menjadi kepala negara adalah orang laki-laki. Ya. Nasnya sama. Berargumentasi dengan hadis maaflah ke qaumun wal amrun miratan ya. Menurut Mustafa Asy-Syibai mengatakan wahadan nasu yaktasiru al murad min wilayah fihi alal wilayatil amaliyah. Jadi nas ini membatasi bahwa yang maksud dengan wilayah adalah jadi jabatan-jabatan tinggi negara termasuk presiden ya. Itu adalah alasannya ya. Kemudian Mustafa Asy-Syibai mengatakan wa yaqulu inna rawisad daulah fil Islam. Sesungguhnya kepala negara dalam Islam laisa suratan ramziyatan. Bukan hanya sebagai semacam simbol ya. Gambaran jabatan yang sifatnya simbolik ya. Lizinati wa tauqi hanya tanda tangan aja. Wa innahu qaidul mustama bahwa kepala negara adalah sebagai pemimpin masyarakat. Wa rasul al-mufakkir, kepalanya ada orang berpikir ya. Walisatu an-natik, jadi dia harus bisa diplomasi ya. Walau salakatun wasin qadratul asal wa nataj. Dia adalah orang yang punya kecakapan dalam menghadapi berbagai macam situasi yang membahayakan ya. Alladzi yulunul kharab, dia memimpin peperangan, mengumumkan peperangan. Wa yaqudul juyus, memimpin militer ya. Wa yatawalla khutbatul jum'ah, dia adalah menguasai bertindak untuk melaksanakan khutbah Jumat wa imamatan nas fi sholatil salat wal qada wa bainan nas, memimpin salat di 5 waktu dan memberikan putusan hukum kepada manusia ya. Ini argumentasi. Kemudian di dalam fatwa Lajnatul Fatwa bil Azhar, fatwa di Azhar menyebutkan ada majawaz tawal marang ayyan minal wilayatil amal, tidak membolehkan perempuan menjadi menduduki jabatan-jabatan publik ya, jabatan-jabatan publik. Itu adalah beberapa argumentasi tentang tidak bolehnya perempuan jadi kepala negara ya. Kemudian tadi sudah disampaikan beberapa argumentasi Quran dan hadis yang terkait dengan pendapat para ulama yang memberikan larangan perempuan untuk menjadi kepala negara. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan aspek historis ya, historis ya, sosiologis historis yang membolehkan aspek-aspek ada beberapa perempuan yang menduduki kepala negara ya. Dalam beberapa putusan di beberapa negara ya. Beberapa putusan undang-undang atau putusan-putusan aturan-aturan negara Islam tentang menduduki jabatan-jabatan publik ya. Disebutkan dalam putusan negara Yordan ya, dalam pasal 28 ya, disebutkan arsul mamlakati Al-Urduni al-Hashimiyah wa Rasiyun. Jadi hingga sana kerajaan Urdun adalah
merupakan warisan. Watakun warasatul ars fi tukur min auladi tuhur ya. Jadi warisan untuk singgasana kerajaan adalah harus berasal dari keturunan laki-laki. Kemudian di kota Maghrib ya, Maroko ya. Tanus al-Madat al-Isrun dalam peraturan Undang-Undang nomor 20 disebutkan Ursul Maghribi wa kukuku al-Zuturiyah, singgasana istana negara Maghrib Maroko wa hukukuhu dan haknya ya yang terkait dengan undang-undang tantakilu bil warosa, maka diperoleh dengan melalui warisan ya. Ilal waladi dzakari kepada anak yang laki-laki ya. Kemudian di Britania ya, di Amerika disebutkan walai ternasun pidustur alam beriki. Di Amerika tidak ada satu nas yang undang-undang yang membatasi jabatan presiden, wadifatan nama, jabatan kepala negara itu adalah hanya orang laki-laki, tidak boleh perempuan ya. Di dalam pilihan pemilu di Amerika tahun 1985 disebutkan rosohati imratan liman sibi anaibil merosah mondel ya. Jadi mencalonkan seorang perempuan untuk menduduki jabatan wakil ya, dicalonkan menjadi wakil presiden di Amerika ya. Kemudian dari negara Rusia disebutkan dalam beberapa undang-undang negara Rusia. Warna surat al-Madah salah dalam pasal 355 disebutkan al-analil maradi wa rasul di Rusia hukum mustawiyatan ya, bahwa laki-laki perempuan punya hak yang sama di negara Rusia. Di India Yanus wadustur al-musabah yang rajwala fi risas surat tawalat andera dan Indira Gandhi di Hatan Basar. Jadi dia dijelaskan dalam undang-undang bahwa antara laki-laki perempuan sama, di mana pada masa di India pernah ada seorang kepala negara Indira Gandhi yang pernah menjadi perdana menteri ya, lebih dari sekali ya. Ini ada beberapa fakta sejarah terkait dengan kepemimpinan perempuan yang ada di beberapa negara, baik negara Islam ataupun negara terutama di negara non muslim ya. Kemudian fakta sejarah ya, aspek historis ya, yang pernah beberapa profil perempuan yang pernah menduduki jabatan kepala negara antara lain adalah Bilqis ya, di kota Yaman, di negara Yaman ya, di mana Bilqis adalah pada masa Nabi Sulaiman ya. Bilqis itu adalah anak perempuan Surahbil ya, istri daripada raja Yaman, di mana raja itu menyembah kepada matahari ya. Dan itu ceritanya adalah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Jadi seorang perempuan Ratu Bilqis yang pernah melegenda di dalam Al-Quran dan sukses di dalam menjadi memimpin sebuah negara ya. Berikutnya adalah Aisyah Ummul Mukminin ya. Itu adalah seorang yang pernah menjadi memimpin sebagai tokoh politik ya, yang pernah memimpin dalam perang ya, perang antara Siti Aisyah dan Sayyidina Ali, yang memimpin pasukan perang ya. Wa yasuku ba'dun nas qissata khurujaya al-jaisin ila Iraq ya, karena dia memimpin peperangan untuk menuntut darah terhadap pembunuhan kepada Utsman ya, dan dia adalah langsung memimpin sebagai kepala pasukan perang dengan jumlah sekitar 36 ya, sekitar lebih dari 10.000 itu ya, waktu perang Jamal ya, perang Jamal. Itu ada beberapa fakta sejarah ya. Kemudian di Aceh juga begitu ya. Ada di Mesir ada namanya Syajaratud Dur ya. Syajaratud itu adalah sultan ya, perempuan yang menjadi ratu ya di Muta Mesir pada masa pemerintahan Al-Ayyubi ya, dan Daulah Mamalik ya, Al-Bakhriyah ya. Ini adalah juga pernah berkuasa di negara Mesir ya. Kemudian
Malikah ya Bah Wabal ya, dia di Pakistan ya, di India ya, Shah Jahan Beg ya. Ini adalah perempuan yang pernah berkuasa di India ya, Malikah Shah Jahan Beg ya. Ini juga pernah berkuasa dan mampu menjadi seorang kepala negara dari kalangan perempuan ya. Beberapa fakta sejarah yang menunjukkan tentang bolehnya perempuan yang pernah tampil dalam sejarah menjadi kepala negara ya. Kemudian bagaimana pandangan ulama di dalam memahami terhadap hadis-hadis yang terkait dengan terkait dengan jabatan kepala negara ya, perempuan terkait dengan jabatan kepala negara. Di dalam memahami ya, dalam memahami konteks hadis ya, konteks hadis yang memahami hadis yang terkait dengan jabatan-jabatan kepala negara itu ya, antara lain adalah hadis-hadis yang tadi saya sebutkan ya, antara lain adalah hadis riwayat Abi Bakrah ya, terkait dengan riwayat Abi Bakrah ya. Ada beberapa hadis yang ditampilkan terkait dengan jabatan-jabatan kepala negara ya, terkait dengan jabatan kepala negara ya. Antara lain adalah hadis Ibnu Umar ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi wal amir ra'in war rajul ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'atun ala baiti zawjiha wa waladihi wa kullukum ra'akum mas'ulun ra'iyah. Di atas ada secara tekstual memang menjelaskan peran domestik perempuan ya, hadis yang menjelaskan peran domestik perempuan sebatas dalam rumah tangga. Namun secara eksplisit tidak pernah melarang perempuan untuk berperan dalam sektor publik. Ini adalah argumen-argumen yang mengkanter terhadap pendapat para fuqaha yang kami sampaikan tentang larangan perempuan untuk menjabat jabatan publik ya. Jadi tidak ada larangan hadis yang melarang perempuan untuk berperan dalam sektor publik. Bahkan Aisyah ya, tadi sudah saya jelaskan, istri Nabi dikenal sebagai guru hadis yang paling banyak memberikan hadis. Domestifikasi peran publik wali wanita dengan hanya berdasarkan teks di hadis di atas adalah bunyi tekstual hadis tentu dengan kenyataan tersebut ya, berdasarkan kepada teks hadis di atas ya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan Ali radhiyallahu anhu an qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru alladhi 'ala nasi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun 'ala baitihi wa mas'ulun anhum wal maratu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladi wa mas'ulatun anhum wal amdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa mas'ulun 'ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadis yang kedua ya. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang Abi Bakrah yang tadi sudah saya bacakan, bahwa dalam riwayat Abi Bakrah disebutkan an Abi Bakrah qala naqulna fa inna Allah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah ayyamal jamal. Jadi dari Bakrah Allah telah memberi tahu manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Jamal ya. Setelah saya hampir ikut serta dalam orang Jamal lalu berperanglah bersama mereka. Abi Bakrah ya fauqatil mahum walamma balagha Rasulullah anna la faris qad malaku alim binta Kisra qala la yufrika qaumun walau amratan. Abi Bakrah berkata ketika sampai berita kepada Rasulullah Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat binti Kisra sebagai ratu, Rasulullah mengatakan tidak akan sukses suatu kaum jika mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, di dalam memahami hadis ini, kalau ulama kontemporer berusaha memahami hadis ini secara kontekstual, tidak melihat dari segi teksnya, ya. Hal ini dikarenakan ditilik dari secara langsung terdapat pemahaman yang seakan-akan kontradiktif dengan membutuhkan ada sinkronisasi pemahaman, ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa latar belakang histori munculnya hadis
Ini adalah ketika Nabi menyampaikan hadis itu, sebelumnya terdapat informasi bahwa seorang wanita binti Kisra, anaknya Kaisar, ya telah diangkat menjadi pemimpin di negara Persia menggantikan ayahnya. Padahal pada saat itu keberadaan perempuan sebagai pemimpin masih dinafikan, ya. Jadi sangat tidak populer lah pada saat itu perempuan menjadi seorang kepala negara, ya. Di samping itu kemampuan yang dimiliki perempuan tidak sama dengan lelaki, ya. Wanita Arab pada saat itu hanya mengurusi masalah keluarga dan tidak dipercaya menangani urusan-urusan rumah atau kenegaraan, ya. Dan memang tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam wilayah publik, ya. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial historisnya, itulah wajar Nabi memiliki kearifan tinggi melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada perempuan tidak akan sukses, artinya gagal. Nah, di samping itu mereka juga berpendapat bahwa ketika Nabi menyampaikan hadis tersebut tidak dalam kapasitas sebagai seorang Nabi dan Rasul, akan tapi perlu dipahami bahwa ia menyampaikan dalam kapasitas sebagai seorang manusia biasa atau sebagai pribadi yang menginformasikan realitas sosial pada saat itu, dan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan itu diserahkanlah kepada wanita. Itu adalah sekelompok ulama yang mencoba memahami agar tidak terjadi kontradiktif, ya. Kemudian juga ada ulama yang kontemporer, ya, ulama masa mutaakhirin, ya, yang mengemukakan kebolehan kaum wanita menjadi pemimpin. Namun ia tidak dapat memimpin jika memiliki kemampuan, namun ia tidak dapat memimpin jika ia tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki. Tidak ada diskriminasi. Oke, perempuan boleh menjadi seorang pemimpin, kepala negara, jabatan-jabatan publik dengan catatan bahwa mempunyai mempunyai kemampuan, mempunyai elektabilitas, akseptabilitas, ya, akuntabilitas, ya, yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh orang laki-laki. Ketika wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin serta masyarakat bersedia menerima sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih diangkat sebagai pemimpin, ya. Itu adalah beberapa pendapat ulama kontemporer. Demikian juga pendapat ulama yang lain, ya, yang mengatakan bahwa wanita sah-sah saja menjadi kepala negara jika ia bukan kekuasaan tertinggi, ya. Artinya masih ada lembaga di atas kepala negara atau presiden, ya. Dengan beberapa argumen yang digunakan oleh ulama kontemporer di atas dapat dipahami bahwa hadis mengenai larangan perempuan menjadi pemimpin tidak terkait dengan wacana persyaratan syar'i bagi seorang pemimpin, ya. Beliau hanya merespon pengangkatan Ratu Bilqis. Namun ada beberapa hal yang menjadi kemungkinan jika hal ini dikaitkan dengan pendapat pribadi Nabi, yaitu boleh jadi bahwa sabda Nabi itu merupakan sebuah doa agar pemimpin negeri Persia tidak sukses dan boleh jadi hal tersebut merupakan pendapat pribadi Nabi yang didasarkan pada fakta realitas tradisi masyarakat pada saat itu yang tidak memungkinkan bagi seorang perempuan untuk tampil memimpin ke sebuah negara karena tidak mendapatkan legalitas atau legitimasi dari publik dan tidak dihormati oleh masyarakat jika dipercaya menjadi pemimpin mereka. Nah, oleh karena itulah ini berarti hadis ini harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat, ya, temporer, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus-kasus negara Persia saja. Jadi al-ibrah bi khususil lati la bi umumil sabab. Jadi sifatnya kasuistis, ya. Ya, tidak dapat diberlakukan secara general, ya. Artinya pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus negara Persia aja, yang tidak dimasukkan sebagai sebuah ketentuan syariat bahwa syarat pemimpin adalah harus laki-laki, ya. Sehingga dengan demikian, ya, wanita bisa menjadi pemimpin asalkan bukan pada level pemimpin yang memiliki otoritas mutlak yang membutuhkan syarat-syarat laki-laki seperti menjadi imam sholat, ya. Dengan demikian secara kontekstual dapat dipahami bahwa wanita memiliki kebolehan menjadi pemimpin asalkan memiliki kapabilitas
dan mengemban dan mampu dalam mengemban tugas kepemimpinan. Namun perlu diingat bahwa wanita harus mengingat batas-batasannya serta tetap menjaga kemaslahatan. Jadi ketika mereka punya potensi dan kompetensi, punya akses, punya elektabilitas dan akseptabilitas, ya bisa saja perempuan boleh menjadi seorang kepala negara atau menduduki jabatan-jabatan publik. Baik, saya kira itu beberapa penjelasan yang terkait dengan tema perempuan, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, ya. Dan memang ini adalah isu-isu secara nas, ya, Quran, hadis, ayatnya ada, tapi itu kan menimbulkan tafsir-tafsir yang muncul beberapa penafsiran yang berbeda, baik para ulama fikih klasik, ulama al-muhadditsun, ya, ulama al-muasirun, ulama yang belakangan, dan ulama-ulama kontemporer yang mempunyai tafsir yang beda-beda. Itulah yang dikatakan fikih, ya. Jadi, fikih adalah pemahaman yang berbeda. Karena apa? Karena ada beberapa ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tafsir yang beda-beda. Saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan kelanjutan pertemuannya kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.